Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Dalam persekutuan bersama, di saat ini kami umat milik-Mu siap dibentuk oleh firman kebenaran. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat, kemampuan supaya kami mendalami firman-Mu agar dapat diterapkan dalam kelanjutan hidup melalui tanggung jawab beriman kami sebagai pengikut-pengikut-Mu di dunia ini. Karena itu pakailah hamba-Mu ini dalam melaksanakan misi agung saat ini, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Itulah pembacaan Alkitab, dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu di dunia ini. Tema mingguan adalah konsekuensi mengikuti Yesus. Kitab Matius ini, saudara-saudara, ditulis pada tahun 70 sampai tahun 80 sesudah Masehi. Jadi kitab Matius ini ditulis pada tahun 70 sampai tahun 80 Masehi di Syria, yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Dan di dalam bagian ini menekankan tentang figur sosok Yesus Kristus yang dimulai dari silsilah kelahiran Yesus Kristus, baptisan Yesus Kristus, pelayanan Yesus Kristus yang ada di Galilea. Karena itu saudara-saudara, dalam pemberitaan firman sepanjang minggu berjalan ini bagi kita persekutuan Gemim diarahkan pada Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan dalam kerja pelayanan yang diemban oleh Tuhan Yesus, suatu ketika Dia menyusur ke pantai Galilea. Maka di pantai itulah Dia melihat Simon yang disebut Petrus atau Simon Petrus bersama dengan Andreas. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pekerjaan sebagai nelayan, memang orang sebagian besar di sini saudara-saudara bukan nelayan, karena pekerjaan nelayan sebagian besar ada pada saudara-saudara anggota-anggota jemaat yang hidup di pesisir pantai. Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh Simon Petrus bersama dengan Andreas. Memang ketika mencari ikan tidak selalu mendatangkan hasil yang memuaskan. Karena apa? Ketika mencari ikan terkadang dapat banyak,
terkadang sedikit, terkadang juga tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi ini pekerjaan yang ditekuni oleh mereka. Namun pekerjaan ini harus membutuhkan ketekunan, kesabaran, bahkan keberanian. Ketika Tuhan Yesus selesai memanggil Simon Petrus bersama dengan Andreas, dia melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan Yakobus, anak Zebedeus, bersama dengan Yohanes. Kalau Simon Petrus bersama dengan Andreas, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka ketika itu sementara menebarkan jala. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Yakobus, anak Zebedeus, bersama dengan Yohanes, ketika itu mereka sementara membereskan jala. Dan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia. Jadi dalam pembacaan Alkitab renungan bagi kita warga Gemim, ada 4 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Pemanggilan murid yang pertama ini ada 4. Namun dalam bagian-bagian bacaan yang lainnya seputar kitab Injil menekankan bahwa ada 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti jejaknya. Memang sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus pekerjaan mereka adalah nelayan. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, tidak ada tawar-menawar. Karena pekerjaan yang mereka tekuni, khususnya nelayan-nelayan ini, kalau tidak kerja seperti orang bilang, mau makan apa? Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka harus meninggalkan pekerjaan yang mereka tekuni dan mengikuti Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Mau pikir lagi itu keluarga mau makan atau nyanda. Namun mereka langsung mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi orang yang mengikut Yesus bukan berarti tidak ada konsekuensi. Ada konsekuensi dari pengikut-pengikut Kristus. Termasuk orang semua kan saudara-saudara. Karena orang Kristen dikatakan sebagai pengikut Kristus. Orang semua orang Kristen. Warga Gemim pengikut Kristus. Bukan berarti tidak ada konsekuensi yang harus kita terima. Sebagai pengikut Kristus, konsekuensi yang kita terima saudara-saudara terkadang diejek, difitnah, direndahkan, kurang dipedulikan, dipandang sebelah mata, dan juga ketika menjabarkan kehidupan dalam tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Ada hal-hal yang harus diterima, termasuk tantangan dan pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Jadi orang, saudara-saudara, walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam hari-hari kehidupan, ketika kita harus menjawab panggilan, mengikuti jejak Tuhan, maka itu harus kita terapkan. Bukan cuma bilang, saya ikut Yesus. Tetapi dalam pemberlakuan tidaklah demikian. Kalau dalam tata ibadah, nyanyian pujian seperti yang terpikirkan oleh guru agama, di sini menjadi suatu ajakan. Jadi ketika orang menyanyi kepada Tuhan, saya mau ikut Yesus, ku dengar panggilan Tuhan, Yesus memanggil, maka dari apa yang kita nyanyikan itu, hendaklah kita jabarkan dalam kehidupan setiap hari. Memang mengikut Yesus, seperti yang diungkapkan tadi, tidak mudah tuh jalan saudara-saudara. Banyak kerikil-kerikil tajam, akan tetapi jejak mengikuti Yesus itulah kehidupan. Jalan yang sempit tetapi menuju pada kehidupan dan pengharapan, karena di sanalah mahkota kehidupan disediakan bagi yang setia, yang hidupnya beriman kepada Tuhan sampai selama-lamanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana mereka yang tidak menerapkan apa yang dikehendaki Tuhan? Memang dikatakan lebarlah jalan, luaslah jalan yang bisa dijalani, dimasuki oleh manusia, tetapi disitulah jalan kebinasaan. Namun saudara-saudara, orang semua dibentuk dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran, pergumulan, tetapi kita harus ikut
teladan Yesus Kristus. Ikut jejak Yesus Kristus. Profesi yang ditekuni oleh murid-murid Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus panggil sebagai nelayan, maka menjadi gambaran juga bagi kita sebagai persekutuan Gemim, khususnya jemaat Taar Era Rumoong atas ini. Ke depan akan ada katekisasi bakal calon pelayan khusus yang nantinya kena pada tanggal 15 Oktober untuk pemilihan calon diaken dan penatua, dan nantinya tanggal 17 Oktober pemilihan calon penatua Bibra. Maka saudara-saudara, seperti ungkapan firman mengatakan, bukan yang dilihat Allah yang dilihat manusia, sebab manusia memandang dari segi luarnya, tetapi Tuhan Allah melihat hati. Jadi apapun pekerjaan yang ditekuni, yang pasti pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan, mereka dapat dipilih. Jadi orang jangan pandang status ya. Oh dia kok sarjana, pilih jopa dia. Dia anggota dewan, pilih jopa dia. Artinya orang-orang besar, sementara orang kecil jangan. Tidak demikian. Kalau orang perhatikan Yesus memanggil keempat murid ini, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, pekerjaan mereka nelayan. Jadi apapun pekerjaan yang penting, pekerjaan yang baik yang ditekuni bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan rencana Tuhan dalam hal menjadi penyambung lidah Allah, menjadi hamba pelayannya untuk mengabdi di periode 2022 sampai dengan 2026. Apakah dia pedagang, apakah dia tukang ojek, apakah dia pembantu rumah tangga, tidak memiliki status apa-apa, kalau dipakai oleh Tuhan, jadilah menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak manusia semata. Karena itu doa senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan siapa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita pilih menjadi diaken dan penatua. Dan ketika dengan penuh kesungguhan hati kita berdoa kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan menjawab kita. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin.